Penambahan kasus COVID-19 di tanah air secara umum memang menunjukkan tren melandai. Namun kasus baru dilaporkan kembali meningkat di sejumlah daerah. Muncul kekhawatiran momen Natal dan Tahun Baru membuat penambahan kasus baru di tanah air kembali melonjak. Terlebih dengan makin luasnya penyebaran varian baru Omikron di sejumlah negara. Mengantisipasi peningkatan kasus, beberapa langkah diambil yang bisa pemirsa simak berikut ini. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Profesor Wiku Adhisa Smito memaparkan, langkah pertama, perpanjangan masa karantina kedatangan internasional yang masuk Indonesia menjadi 14 hari. Masa karantina ini bagi WNI yang selama 14 hari terakhir transit atau bepergian dari negara yang diketahui memiliki penularan kasus dengan varian Omikron, varian baru COVID-19. Negara-negara yang dimaksud ialah Afrika Selatan, Botswana, dan Hong Kong, serta Angola, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Mozambik, Namibia, Eswatini, dan Lesotho. Sementara itu bagi WNI atau WNA yang pernah transit atau bepergian dari negara selain yang disebutkan di atas wajib dikarantina selama 10 hari. Langkah kedua adalah penundaan sementara kedatangan orang asing kecuali yang berasal dari negara dengan skema perjanjian bilateral dengan Indonesia, pemegang visa diplomatik dan dinas, setingkat menteri ke atas beserta rombongan dalam kunjungan kenegaraan. Selain yang disebutkan di atas tetap diperbolehkan, yaitu bagi pemegang kitas atau kitab, serta wisatawan asing dengan riwayat perjalanan dari negara tanpa riwayat kasus varian Omikron dan yang dapat memenuhi persyaratan perjalanan lainnya di Indonesia. Sementara bagi pemudik yang masuk atas dasar kesepakatan diplomatik yang juga dibebaskan dari kewajiban karantina akan tetap diawasi dengan protokol kesehatan yang ketat, yaitu penerapan bubble system. Ditekankan bahwa upaya penyaringan untuk wisatawan internasional lainnya masih terus dilakukan, seperti screening dokumen dan kondisi kesehatan umum serta tes ulang. Tes masuk harus dilakukan pada hari kedatangan dan tes keluar pada hari ke-9 bagi yang wajib karantina selama 10 hari. Dan pada hari ke-13 bagi yang wajib karantina selama 14 hari. Selain itu, untuk mencegah ambruknya pertahanan, pemerintah mewajibkan spesimen dari turis asing dari negara dengan penularan komunitas Omikron untuk dilakukan sequencing. Spesimen dari negara lain juga akan diintensifkan. Untuk itu, Wiku menekankan dua hal dalam penanganan pandemi menjelang periode Nataru. Pertama, pengendalian pada 3 aspek untuk mencegah lonjakan kasus, yaitu mencegah masuknya kasus, terutama kasus dengan varian of concern, mengontrol mobilitas yang aman, dan menegakkan protokol kesehatan. Kedua, kebijakan menjelang libur Nataru akan bersifat dinamis. Bali Pos melaporkan.